Kemudian apa? Jangan serikatkan Allah dalam ibadah. Itu kewajiban kalau kita lihat amar perintah Allah di dalam firman tersebut. Maka perbuatan syirik sangat-sangat diharamkan Allah di dalam ibadah. Surah Al-Kahfi 110. Nah, bagaimana Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, kalau ternyata ibadah yang kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah kita pasang tadi niat usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, sudah menyengaja awak, sudah ada menyengaja awak, dituntun oleh syariat itu, memang lapas niat itu, melapaskan niat sunnah dalam pandangan ulama kita. Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Jadi kita umumnya di Asia, Indonesia banyak menganut paham atau mazhab Imam Asy-Syafi'i. Itu apa namanya? Lafzun niyah, lapas niat. Tujuannya apa? Li taqwil qalbi, untuk menguatkan hati. Begitu yang diusahakan oleh Imam Asy-Syafi'i, agar hati supaya benar-benar kuat untuk benar-benar mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari lapas niat itu, dari niat itu, niat memang tempatnya di hati, tapi lapas niat untuk menuntun dan menguatkan hati yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Sebelum tadi, ya Bapak Ibu, tegak berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan ibadah fardu tadi, yang wajib itu, fardu kan wajib. Maka prosesinya untuk menuju kepada hati yang benar-benar ingat kepada Allah, salah satu di antaranya, karena sholat fardu itu adalah merupakan satu kewajiban, maka hal yang mendukung untuk syarat dan wajib melakukan sholat fardu tadi, maka itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Apa itu Bapak Ibu? Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tatkala kamu hendak menegakkan salat, faghsilu wujuhakum. Inilah firman Allah sebagai dasar kewajiban pula atau fardu pula lah, mengerjakan, menunaikan wudu sebelum sholat. Itu kewajiban gitu. Pasang juga niat sebelum berwudu tadi. Pakai juga lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari listibahati salati fardhon lillahi ta'ala. Usolli, kalimat usolli itu fi'il mudhari. Menyengaja aku, sengaja aku berwudu. Untuk apa? Li raf'il hadas asghari, untuk mengangkatkan hadas kecil. Hadas kecil yang bagaimana Bapak Ibu? Kalau menurut apanya yang umum kita ketahui, mungkin keluar dari salah satu jalan di antara dua jalan keluar. Kalau tak buang angin atau buang hajat, itu membersihkan. Tapi sesungguhnya ada lagi hadas-hadas yang kecil daripada itu. Maka diangkatkan lewat wudu. Supaya apa? Menuju sholat yang fardu yang hendak kita tunaikan, benar-benarlah sudah ada tahapan untuk mengantisipasi syirik-syirik kecil itu, dosa-dosa kecil itu. Syiriknya sebenarnya perilaku dosa kecil itu tadi. Cobalah Bapak Ibu, kalau terus-menerus dosa kecil tadi yang kita tumpuk sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit dosa itu, bisa jadi dosa besar. Asbab perilaku dosa kecil yang terlalu kita biarkan, kita sepelekan,
asbabnya layas kita dengan dosa kecil tadi, sehingga terhantarlah kita untuk coba-coba dan berani untuk melakukan satu dosa besar itu. Nah, inilah yang dikhawatirkan Bapak Ibu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bahaya dan betapanya dikhawatirkan Rasulullah tentang syirik kecil itu, dosa kecil itu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma yura'i, faqad asrak, wa man shalla yura'i faqad asrak, wa man tasaddaqa yura'i faqad asrak." Barang siapa yang berpuasa karena ria, ini karena ria ini kan karena ada sesuatu selain Allah kan Bapak Ibu. Orang puasa, awak rasanya kalau tak puasa ya malu pula awak, ikut-ikutan. Atau karena itu termasuk ikut-ikutan tadi karena orang lain, bukan karena Allah semata-mata ibadahnya. Faqad asrak, wa man shalla yura'i, siapa yang sholat juga karena ria kepada Allah, atau karena ria tadi ada menghadapkan sesuatu selain daripada Allah, atau ibadah yang dia persembahkan ada terlintas yang lain yang muncul tiba-tiba spontanitas, nah, itu juga termasuk faqad asrak, syirik ibadah. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asrak, siapa yang bersedekah pun, berimpak atau berzakat, ini zakatnya ada dua, zakat wajib ada zakat sunat. Yura'i karena ria juga, faqad asrak, syirik. Semua ibadah ini persembahkan syirik. Nah, syirik ini laksana bernamanya, binatang yang kecil hitam sehitam-hitamnya di malam gelap gulita di atas batu hitam yang licin, tak nampak, halus betul. Inilah merusakkan hati, yang merusakkan hati kita dalam ibadah tadi. Jadi Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, nah, salah satu diantaranya juga firman Allah dalam surah Al-Ma'un tadi, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang lalai dalam solatnya. Lalai dalam artian kalau menurut ulama sebagian dan bahkan hadis Rasulullah, lalai di situ ada hadis Rasulullah, termasuk diantaranya orang yang melambat-lambatkan waktu solat itu. Sudah masuk lambat-lambatkannya, itu termasuk lalai. Kemudian apa lagi? Lalai diantara perilaku solat itu, selama melaksanakan ibadah solat dia, hatinya lalai, bahkan tak duduk fungsi solat, hakikat solat tadi sama dia, yang tujuannya aqimis sholah li zikri, aturan ingat sama Allah, malah ingat sama yang lain. Udah Bapak Ibu hadirin rahmati Allah. Dan yang terakhir, sebagian pendapat ulama menyatakan bahwasanya orang yang lalai sholat itu tadi melambat-lambatkan waktu sholat sehingga masuk waktu sholat yang lain baru dia tunaikan sholat tadi. Itu termasuk itu fawailul lil musallin tadi. Jadi pertama melambatkan waktu, tapi dia masih mengerjakan sholat tadi, tak dapat di awal, di tengah pun jadilah. Inilah prinsip awal, tak dapat di tengah, di akhir waktu pun jadilah. Udah. Terakhir apa lagi? Tak dapat, dah habis waktu tadi. Allah yang penting kerojokanlah. Inilah prinsip kita. Padahal dah masuk kategori ibadah yang kita persembahkan menghantarkan kita untuk mendapatkan wail, fawailul lil musallin. Jadi Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, banyak pendapat ulama, bahkan hadis Rasulullah SAW pun cukup banyak yang menyatakan tentang betapa pentingnya sholat itu hati kita ikut serta memahami dan memaknai apa yang kita baca, kita hayati,
gerak-gerik yang ada pada solat pun, mulai daripada takbiratul ihram sampai pada salam. Bagaimana bisa memelihara solat tadi, memelihara hati tadi, memelihara ingat tadi, memelihara kebesaran Allah tadi selama kita solat. Itu tak akan bisa tercapai, tak akan bisa terrealisasi kalau kita tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh beberapa ulama. Bagaimana upaya untuk mencapai solat yang khusyuk, mencapai solat yang hadir hatinya kepada Allah, solat yang hatinya, pikirannya atau jiwanya ingat kepada Allah selama melaksanakan solat. Jadi Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, salah satu sabda Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, malam tanhahu salatahu anil fahsya wal munkar lam yazdad minallah illa bu'dah. Ini lebih takut kita Bapak Ibu. Siapa yang, kata Rasulullah, lam tanhahu salatahu, solatnya tak bisa mencegahkan dirinya daripada perilaku fahsya yang keji dan mungkar, lam yazdad, bukan menambah dekat dia kepada Allah dan ibadah yang dia persembahkan, illa bu'dah, melainkan solatnya tadi menghantarkan dia jauh daripada Allah. Ini Bapak Ibu, seharusnya kan solat tadi menghantarkan kita dekat sama Allah. Solat itu adalah sarana komunikasi batin kita kepada Allah, sarana komunikasi hati kita kepada Allah. Solat adalah merupakan dialog kita kepada Allah, tempat kita berkalam-kalam, berkata-kata sama Allah, bermunajat sama Dia, yang kita hadapkan zahir dan batin kita ke hati kita menghadap sama yang lain. Nah, inilah syirik khafi itu tadi. Janji awak lillahi ta'ala tadi. Sudah, apalagi Bapak? Takbiratul ihram tadi, Allahu Akbar. Perilaku tadi lepas niat oke lah di luar sholat ya Bapak Ibu. Tapi pelatihan untuk menuju kepada benar-benar lillahi ta'ala, hanya kepada Allah. Sudah masuk takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Itu makna takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Kalau kita sudah membesarkan Allah, memahabesarkan Allah, maka jangan coba-coba datang kebesaran lain selain Allah di dalam sholat itu. Itu masih awal udah dituntun kita Bapak Ibu. Baca lagi doa iftitah tadi. Allahu Akbar kabira. Maha besar Engkau ya Allah. Walhamdulillahi katsira. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Yang banyak itu pujian itu milik Allah. Tak ada patut sama kita pujian itu. Lengket dan bersarang. Sebelum kita sholat, betapa banyak pujian itu sama kita yang bersarang di hati kita. Dipuji orang tentang kepintaran awak, dipuji orang tentang baiknya awak bersedekah mungkin, dipuji orang awak tentang dermawannya awak, dipuji orang tentang ilmu awak, dipuji orang tentang tata krama mungkin. Kadang-kadang lupa awak mengembalikan kepada Allah, bersarang sempat di hati kita. Inilah kadang-kadang terbawa dalam sholat kita. Padahal di dalam itu sudah ada pernyataan ikrar yang benar-benar berhadap kepada Allah. Walhamdulillahi katsira. Tapi bila dipuji orang masih bangga awak, masih sonang awak dipuji orang, penyakit batin. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Inilah segala puji bagi Allah yang banyak itu. Hanya milik Dia, tak ada milik kita. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Kita berupaya ibadah yang kita persembahkan itu benar-benar mensucikan Allah dari segala macam perilaku, pikiran yang melintas di dalam hati. Jangan coba-coba datangkan. Wa subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Bukuratau,
di pagi-pagi, wa asila, dan berpetang-petang. Pagi sore wa mensucikan Allah. 5 waktu sehari semalam. Itu masih perilaku di dalam sholat. Bagaimana perilaku di luar sholat? Apakah bisa terbawa itu tadi? Ikrar itu. Sehingga bisa terrefleksi, terpantullah ucapan-ucapan, gerak-gerik kita dalam sholat yang khusyuk tadi, yang ingat tadi, bisa terbawa di luar sholat. Wa subhanallahi bukratan wa asil. Sucikan betul Allah. Apalagi tidak sedang menghadap sama dia. Jangan coba-coba duakan Allah dalam ibadah. Ini tambah lagi Bapak Ibu. Ini itu termasuk huruf pernyataan sumpah. Sungguh aku berhadap kepadamu, wajjahtu wajhiyya, kuhadapkan wajahku kepadamu. Berhadap-hadapan awak sama Allah lewat sholat tadi. Udah berhadapan, awak menoleh sama yang lain, hati awak. Kira-kira ini menurut akli kita, mendekatkan paham, kira-kira tersinggung Allah apa tidak itu Bapak Ibu? Awak berhadap sama dia, udah janji. Bercakap awak lewat apa? Aqwal wa af'al, ucapan-ucapan dan gerak-gerik dalam sholat tadi. Tapi hati kita ingat yang lain. Allah cemburu tidak? Allah murka tidak? Allah marah apa tidak? Kau bilang menghadap tapi hati kau yang lain yang kau ingat. Tak betul juga kau ini. Berbohongan, munafik ini, cakap saja. Amanjul itu. Fawailul lil musallin. Jadi Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, perilaku doa dalam iftitah itu semua menghantarkan untuk mendudukkan tauhid kita benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengantarkan ingat kepada Allah, mensucikan Allah sebenar-benar mensucikan, memuji Allah sebenar-benar memuji kehadiran Allah. Inni wajjahtu wajhiyya lillazi, terus fatara samawati wal ardi hanifa muslimah, tegak lurus istiqamah kehadiran Allah selama melaksanakan ibadah solat. Itulah tahapan kita di solat itu saja dulu. Kalau ternyata di dalam solat masih ada perilaku fahsya, perilaku mungkar, bagaimana kita bisa mengantisipasi diri di luar solat untuk terhindar dari perbuatan keji dan mungkar itu? Maka betapa penting Bapak Ibu pelatihan untuk menjaga diri dari perilaku syirik. Perilaku syirik kecil itu perilaku fahsya itu. Perilaku syirik itu perilaku mungkar di dalam sholat itu, belum di luar sholat. Nah, kembali pernah kita dengar ada satu ustadz kita menyampaikan, saya di sini dengar pengajian itu. Sholat usuk tadi menjaga sholatnya dari takbir sampai salam. Dan satu lagi kata Imam Al-Ghazali banyak, sholat yang khusyuk itu adalah menjaga sholatnya mulai dari salam sampai takbirnya. Takbir yang akan datang, sholat akan datang. Jagalah diri dari perilaku fahsya wal munkar tadi, supaya bisa connect betul-betul. Khusyuk itu maksudnya tetap koridornya kepada ingat Allah terus, di mana dan kapan saja. Wazkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu tadi kan, bil wudu'i wal asal, pagi dan petang, baik di dalam solat maupun di luar solat. Jadi Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, itu satu hadis Nabi. Ada satu sabda Rasulullah lagi. Apa kata Imam Al-Ghazali? Wa salatul ghafil lam tamna minal fahsya wal munkar. Ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, salatul ghafil, salat orang yang hatinya lalai kepada Allah, lam tamna, takkan bisa mencegah dirinya daripada fahsya wal munkar. Salat yang hatinya lalai daripada Allah, takkan bisa salatnya itu untuk menghantarkan dia bisa tercegah dari perilaku keji dan mungkar.
Kemudian ada salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin hazzahu min qiyami illa ta'ab wan nasab. Inilah yang selalu diingatkan Rasulullah juga Bapak Ibu dalam sabdanya. Berapa banyak orang yang sholat tuh katanya, kam min qa'imin hazzahu min qiyamihi at-ta'ab wan nasab. Tiada mendapatkan daripada salatnya tadi melainkan ta'ab, capek, wan nasab, dan lelah. Itu ya, sebagaimana puasa yang selalu kita dengar setiap Ramadan datang, disampaikan guru-guru kita, ustaz alim ulama kita, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tak mendapatkan daripada puasanya melainkan ju', lapar, nahan lapar saja kerja puasa, wal atas, menahankan dahaga, haus. Hanyakah sebatas itu ibadah? Bukan. Ada fadilah lain di balik itu, untuk menahan dan mengekang hawa nafsu, menahan hati juga untuk tidak lalai daripada Allah. Kalau puasa tingkat awam betul nahan lapar haus. Ada puasa tingkat khusus, ada puasa tingkat khususil khusus. Gitu juga sholat nih. Ada sholat tingkat awam, ada sholat tingkat khusus, ada sholat tingkat khususil khusus. Nah, sholat tingkat awam apa? Sekedarlah mengerjakan melepasi saja. Nah, sholat tingkat khusus sudah menghantar kepada sholat yang menghantarkan dia ingat kepada Allah. Diupayanya dirinya, dibentenginya untuk tidak ingatan tadi diusahakannya, diminimkannya, paling tidak ingat sama lain. Berupaya untuk mengingat Allah terus di dalam perilaku gerak-gerik sholat itu tadi. Itu khusus. Nah, khusus lagi sholat yang itu bagaimana? Ini sholat para aulia was salihin, para nabi dan rasul, yang hatinya terus istiqomah di dalam ingatan kepada Allah. Maka butuh Bapak Ibu proses. Bukan dalam tak bisa aku khusyuk macam yang disampaikan Ustaz tuh. Jangan Ibu tinggalkan yang masih pun ada lalayawa ini. Itu kan upaya kita untuk mencapai menuju sholat kepada sholat puncak tadi. Bukan dalam arti tak bisa aku ingat semua nih. Pasti ada lalai, betul itu. Pasti ada lalai kita Bapak Ibu. Tak ada yang bisa murni itu. Tapi kita ini belajar bagaimana untuk membaca kajian-kajian ulama-ulama kita yang terdahulu, upaya mereka untuk mengantarkan hamba Allah menuju jalannya agar bisa ibadah yang dipersembahkan menuju benar-benar kepada Allah, murni semata-mata karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Itu salah satu dalil. Tak kuperintahkan kamu mengabdi kepadaku, kata Allah, illa mukhlishina lahuddin, melainkan ikhlas semata-mata untuk ad-din, agama, untuk ibadah kepada Allah. Ikhlas itulah menyangkut hati Bapak Ibu. Ikhlas itu perbuatan hati, bukan perbuatan zahir, itu perbuatan batin. Ikhlas. Jadi Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, selanjutnya kita tentang apa sih yang perlu kita persiapkan untuk menuju sholat ini tadi, tahapan untuk menghantarkan kita ingat ibadah kita ini benar-benar ingat kepada Allah. 6 hal. Yang pertama diantaranya adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati benar-benar kepada Allah. Maksudnya bagaimana menghadirkan hati tadi? Kuatkan betul hati tadi, bentengi dia, jangan sampai datang was-was syaitan di dalam ibadah tadi. Jangan datang urusan dunia lagi di dalam ibadah tadi. Payalah kita bentengi diri kita. Makanya dalam kitab ini juga dituntun ulama, sebelum kita tegak berdiri menghadapkan jasmani kita ke arah kiblat, mustaqbilal kiblat tadi,
fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Semuanya kita tinggalkan dulu urusan dunia. Lewat apa? Berta'awuz dianjurkan kita. Bacalah sekurang-kurangnya. Ta'awuz itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada satu lagi di firman Allah, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi durun. Itu tahapan untuk supaya menyingkirkan urusan keduniaan, tinggalkan karena kita mau menghadap kepada Allah. Urusan kerjaan jangan bawa lagi, urusan dagang jangan bawa lagi, urusan anak nanti dulu. Jangan, udah simpan, udah lewat wudhu tadi, udah tinggalkanlah itu. Mau menghadap supaya bisa konsentrasi menghadap kepada Allah. Yang kedua katanya at-tafahum. Apa itu at-tafahum? Itu upaya untuk memahamkan akwal, kan sholat ya, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat itu kan adalah rangkaian ucapan-ucapan yang ada di dalam salat itu, waf'al dan gerak-gerik yang ada di dalam salat itu, muftatahatun yang dibuka dengan ucapan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun yang ditutup dengan salam. Jadi aqwal itulah yang dipahami. Ucapan-ucapan yang kita baca seluruhnya yang ada di dalam perilaku salat itu coba dipahami, dimaknai, ditadabburkan apa yang kita baca itu. Jadi belajarnya di luar sholat. Ada buku tuntunan sholat, baca apa yang kita baca itu, coba baca artinya. Itu prosesnya di luar itu. Jadi supaya apa? Supaya hati ada kerjanya, jangan kosong. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Hati sejalan memahami, memakna itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jalan itu mana macam itu, running text itu. Jalan dia waktu ucap, jalan dia. Ar-Rahmanir-Rahim. Sejalan memaknai dengan ucapan itu. Macam running text kan ada di dinding kita nih. Nah, jalan dia. Hati, lidah mengucap, hati jalan memaknai. Sudah. Itu tadabbur supaya hati tidak kosong, tidak sunyi daripada perilaku kerjaan hati. Maknailah itu ucapan yang kita baca di dalam seluruh rangkaian ibadah solat tadi. Yang ketiga katanya at-ta'zim, yaitu berupaya menghadirkan rasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benarlah perilaku ibadah sholat kita ini mau mengagungkan Allah, mau membesarkan Allah. Allahu Akbar kabira, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tujuannya itu. Gerak antara gerak Bapak Ibu ada namanya disebut takbiratul intiqal. Takbir sela di antara satu gerak dengan gerak yang lain. Dari situ nampak bahwasanya sholat itu memang untuk mengagungkan dan membesarkan Allah. Nah, itulah betapa pentingnya kita memahami dan memaknai ucapan-ucapan sholat dan gerak-gerik yang kita lakukan di dalam sholat. Kemudian yang keempat katanya al-haibah, yaitu makna haibah ini juga diartikan al-khauf, takut. Ada rasa takut selama melaksanakan ibadah sholat tadi kepada Allah. Ada takut hati awak lalai daripada Allah. Takut aku terjadi syirik di dalam ibadah tadi. Takut perilaku mungkar terjadi dalam sholat tadi. Ini masih dalam sholat. Kalau sudah bisa kita memelihara di dalam sholat tadi keji dan mungkar, insya Allah di luar sholat bisa, insya Allah kita terbawa sifat sholat tadi, terbawa terpantul keluar sholat tadi. Menunggukan satu sholat dengan satu sholat yang lain kan jaraknya cukup lama tuh. Apa perilaku urusan keduniaan kita? Bisakah terhantar nilai ibadah juga perilaku urusan dunia? Kalau bisa, alhamdulillah. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, itu yang ke apa tadi? Yang keempat tadi, al-haibah tadi termasuk dalam makna khauf juga. Itu juga besarkan Allah. Kemudian yang kelima ar-raja. Apa ar-raja itu? Ada harapan hati kita Bapak Ibu. Berharap kepada Allah agar kiranya Allah menyimak, mendengar
apa yang kita ucapkan dalam sholat itu. Mulai dari awal, lebih-lebih lagi. Sewaktu kita baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku mengabdi. Kami mengabdikan diri, tak ada lain selain Allah. Persembahkan dulu ibadah yang benar-benar murni, tulus. Tak ada menduakan hati kita selain Allah. Iyyaka na'budu tadi. Barulah datang munajat. Wa iyyaka nasta'in. Barulah ajukan. Apa namanya ajukan itu? Pengharapan. Ar-roja. Berharaplah sama Allah. Agar kiranya apa? Ibadah yang kita lakukan itu Bapak Ibu berterima di sisi Allah. Ada hati yang bermunajat, berharap ar-roja tadi kepada Allah. Agar kiranya sholat yang kupersembahkan ini ya Allah, diriku yang kuabdikan ini kepadamu ya Allah. Engkau maha melihat, engkau maha mendengar, bahkan mengetahui zahir dan batinku ya Allah. Kiranya engkau berterima ibadah yang ku persembahkan ini kepadamu ya Allah. Dan aku berharap janganlah sampai ya Allah ibadahku yang kupersembahkan engkau tolak mardud di sisi Allah. Bahkan dicampakkan Allah besok di hari akhirat. Bahkan dipukulkan itu laksana ibadah sholat kita yang tak sempurna tadi, yang campur syirik, laksana kain kata Rasulullah yang akan dicampakkan ke muka orang yang sholat itu. Na'udzubillah. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah. Jadi ada harap ar-roja, berharap berterima ibadah di sisi Allah, dan berharap kiranya Allah tidak menolak ibadah yang kita persembahkan kehadirat Allah. Udah Bapak Ibu. Yang terakhir, yang keenam katanya dalam kitab ini al-haya. Apa al-haya itu? Ada rasa malu kepada Allah. Apa rasa malu yang perlu kita khawatirkan, yang perlu kita waspadai? Rasa malu dengan sebab taksirul ibadah, kelemahan ibadah yang kita persembahan itu kepada Allah. Masih ada tak sempurnanya, masih ada lalainya. Rasa malu itu yang harus ada juga bersarang sama kita. Ya Allah, itu munajat hati semua. Yang ibadah yang kupersembahkan ini mungkin ya Allah kurang sempurna di sisimu. Masih ada lalaiku ya Allah. Malu aku samamu ya Allah. Kira-kira begitu dalam hati itu. Atas ketidaksempurnaan perilaku ibadah itu. Ada rasa malu jadi. Nah, ini kata Rasulullah tadi. Al-haya'u minal iman. Orang yang punya rasa malu itu masih ada imannya itu. Jadi juga lah. Ini kata Ibnu Athaillah dalam kitabnya. Jangan kamu tinggalkan ibadahmu. Jangan kamu tinggalkan zikirmu. Kalaupun di dalam zikirmu, dalam ibadah itu masih ada lalaimu, masih bending. Bendingan apa? Ada lalai masih dalam ibadah, ketimbang lalainya tak sholat sama sekali. Jadi, jangan tinggalkan zikirmu walaupun masih ada campur lalaimu, ketimbang lalaimu tidak berzikir kepada Allah. Jangan tinggalkan sholat walaupun masih ada campur lalai. Itu masih mending ketimbang lalaimu tidak sholat sama sekali. Jadi Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, inilah 6 hal yang perlu kita mantapkan, kita bekali agar kiranya ibadah yang kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala menghantarkan menuju satu ibadah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa Bapak Ibu inilah dulu